kalian. Jangan kalian pernah Punggawa Garuda sebut Sintayong pahlawan, perpanjangan kontrak di depan mata. Tagar percaya proses menjadi sesuatu yang sering digelorakan oleh Sintayong dan PSSI. Dan kini perlahan-lahan, Timnas Indonesia seakan menuai hasil dari proses tersebut. Timnas Indonesia sendiri perlahan-lahan menunjukkan kenaikan level dari aspek taktis maupun mental. Terbukti 3 deretan hasil manis yang diterima belakangan ini. Dalam capaian membanggakan ini pun tak bisa dipungkiri Sintayong menjadi sosok yang membuat Timnas Indonesia berkembang pesat. Apalagi ia telah berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2024. Untuk itulah striker Timnas Indonesia Hoki Caraka menganggap Sintayong sebagai sosok pahlawan. Ia membeberkan alasan kenapa Sintayong disebutnya pahlawan. Hal ini terkait perkembangan Timnas Indonesia selama dilatih oleh juru racik asal Korea Selatan tersebut. Menurut saya Coach Shin itu pahlawan, baru megang Indonesia beberapa kali kami sudah lolos Piala Asia. Sudah kelihatan progres sedikit. Saya pun mendoakan agar Sintayong bisa bertahan lebih lama lagi bersama Timnas Indonesia. Semoga bisa bertahan lama Coach Shin dan memperbaiki Timnas Indonesia. Jelas Hoki Caraka. Hal senada pun diungkapkan oleh ex-ketua PSSI Muhammad Iriawan. Dia senang atas kemajuan yang diperlihatkan oleh Timnas Indonesia saat ini. Dia juga merasa emosional karena merasa telah memberikan fondasi yang kuat di level Timnas di era kepengurusannya. Lebih dari itu, Iwan Bule pun memberikan saran kepada pengurus PSSI agar terus mendukung program dari Sintayong. Dia bahkan optimis skuad Garuda bisa tembus peringkat 120 FIFA 2 tahun ke depan. Sintayong sendiri datang pertama kali ke Indonesia pada akhir 2019 untuk mempersiapkan Timnas Indonesia U20 yang akan berlaga di Piala Dunia U20. Namun pada akhirnya banyak hal non-teknis terjadi, sehingga program yang disusun pun harus banyak mengalami perombakan. Dari demikian, proses pun terus berjalan untuk Timnas Indonesia. Di samping itu, Sintayong mengungkapkan latar belakang kesuksesan Timnas Indonesia yang juga tak lepas dari peran Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurut pengakuan Sintayong, di zaman kepemimpinan ET ini, komunikasi terjalin lebih lancar dan sebagai ketum sering kali datang ke stadion. Juru racik asal Korea Selatan ini pun mengucapkan terima kasih kepada Erick Thohir atas dedikasinya terhadap Timnas Indonesia dan sepak bola tanah air. Ramadan Sananta ditantang main di Eropa, Sintayong bocorkan jalannya. Penampilan impresif yang ditunjukkan oleh Muhammad Ramadan Sananta mengundang pujian dari berbagai kalangan. Tak hanya para pecinta tim nasional, pujian untuk pemain yang kini memperkuat Persis Solo tersebut juga datang dari sang kompatriot Rafael Struijk. Pemain Ado Den Haag tersebut bahkan tak segan-segan untuk memberikan pujian tinggi kepada pemain kelahiran Dai Kepulauan Riau tersebut. Semenjak mendapatkan pemanggilan untuk kali pertama ke skuad Indonesia beberapa waktu lalu, nama seorang Ramadan Sananta memang terus menjadi komoditi hangat di lini depan Timnas Indonesia. Penampilannya pun cukup menjanjikan, bahkan membuat pemain berusia 20 tahun itu pun digadang-gadang cukup mampu untuk bersaing di persepakbolaan Eropa. Maka tak mengherankan jika dalam beberapa kesempatan berdatangan pertanyaan mengenai kesiapan pemain yang satu ini untuk merebut di benua biru. Salah satunya adalah dalam sebuah VT yang diunggah oleh akun TikTok @mamario_delano. Dalam video tersebut, sang empunya akun menanyakan mengenai kesiapan Sananta untuk berkarir di pentas Eropa, spesifiknya di Manchester United. Mendapati pertanyaan seperti itu, penyerang pencipta 2 gol ke gawang Thailand di final SEA Games 2023 lalu itu pun menjawab kesiapannya dengan tegas. Ramadan Sananta sendiri memang saat ini menjadi seorang striker yang menakutkan bagi Timnas Indonesia. Tercatat setelah berhasil mengantarkan Indonesia meraih medali emas SEA Games, Sananta juga sukses membawa Indonesia ke final Piala AFF U23. Tak hanya itu, Sananta juga menjadi bagian dari kesuksesan Timnas Indonesia U23. Ia mengukir sejarah dengan lolos ke putaran final Piala Asia U23 untuk pertama kali. Sementara itu terkait peluang karir anak didiknya di Timnas Indonesia ke luar negeri, Sintayong mengungkapkan kuncinya. Pertama, untuk meraih peluang tersebut perlu usaha dari agen-agen dari Indonesia. Namun lebih dari itu, Sintayong menegaskan setiap pemain harus tetap bisa mengembangkan karirnya di sepak bola. Dengan begitu, sang pemain sendiri akan dilirik oleh klub-klub luar negeri. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mengatakan kelolosan tim nasional U23 ke Piala Asia U23 Qatar 2024. Menurut Akmal, kesuksesan Erick Thohir membangun tradisi juara di berbagai level usia timnas tak lepas dari terbangunnya suasana tim yang harmonis dan kondusif.
Akmal menilai dukungan penuh Erick Thohir membuat para pemain fokus mengeluarkan penampilan terbaiknya. Terkini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui pemain Timnas Indonesia U24 yang akan tampil di Asian Games di Hotel Sultan Jakarta pada Kamis kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir memberikan motivasi kepada pemain agar tampil dengan nyali dan memberikan hasil terbaik. Pagi ini saya menyapa pemain Timnas Indonesia yang akan berjuang di Asian Games Hangzhou, China. Kalian adalah skuad terbaik yang akan membela merah putih di Asian Games. Tunjukkan nyali kalian dan berikan yang terbaik untuk merah putih, tulis Erick Thohir di media sosial Instagram. Dalam video yang dibagikan Menteri BUMN tersebut tampak beberapa pemain yang telah bergabung. Di antaranya adalah Rizky Ridho, Bagas Kava, Muhammad Taufani, dan Hugo Samir. Erick Thohir sendiri dalam tulisannya kemudian menjelaskan, sekarang ini kita sedang membangun namanya nyali dan mental. Jangan pernah kalian berpikir ketika saya bicara AFF, Asian Games, sasaran antara kita tidak mengirim yang terbaik. Kalian adalah pemain yang terbaik yang dipilih. Jangan pernah melihat mereka punya ranking yang lebih bagus. Sepak bola itu kita bisa bermain satu tim dan kesempatan menggolkan. Sepak bola itu kita bisa bermain satu tim dan kesempatan menggolkan. Presentasi kita harus efektif. Erick Thohir berharap para pemain berjuang keras menjaga harkat dan martabat bangsa lewat perjuangan maksimal. Hasil urusan belakangan, yang penting berjuang keras. Rencananya, skuad Garuda Muda sendiri akan berangkat ke China pada Sabtu mendatang. Adapun laga pertama Indonesia di Asian Games adalah melawan Kirgistan pada 19 September. Setelah itu tim asuhan Indra Syafri ini akan melawan Taiwan pada 21 September dan terakhir bentrok dengan Korea Utara pada 24 September. Harapannya Indonesia bisa lolos ke fase berikutnya.